Umat Islam tampaknya masih ini ya, meragukan ajaran agamanya sendiri. Saya Oke. beberapa kali kan menulis mengapa umat Islam itu meragukan ajarannya sendiri. Hmm. Di samping umat itu tidak sadar bahwa HAM yang dimiliki sebagai warga negara itu juga harus diperhatikan. Perlu diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu kan memberikan jaminan ya, perlindungan bahwa memeluk agama dan beribadat menurut agamanya itu kan serta menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan agama itu dijamin. Oleh konstitusi kita dijamin. Apakah itu di pasal 28, kemudian di pasal 29 kita temukan itu. Nah, berdasarkan prinsip ini saya kira negara tidak boleh ya mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun, karena beragama itu termasuk hak asasi manusia yang sifatnya itu non-derogable right, jadi tidak dapat dikurangi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan dan Tuan, kembali lagi di segmen Tanya Profesor di satu-satunya channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Channelnya Prof. Suteki. Dan seperti biasa di samping saya sudah hadir Profesor Suteki. Assalamualaikum, Prof. Suteki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat selalu ya, Prof. Alhamdulillah, sehat, Mas. Yang penting itu baik. dulu. Iya. Iya, Prof. Suteki, kita mau bicara terkait dengan kasus yang baru aja viral. Ya. Ini Ganjar ya, dan juga jilbab, keterkaitan antara Gubernur Jawa Tengah yaitu Ganjar Pranowo yang beliau itu telah mengusut kasus guru SMA Negeri 1 Sumberlawang di Kabupaten Sragen, Tina, daerah Jenengan, Prof. Ya, itu di tempat saya itu. Betul. Daerah asal saya, daerah Sragen. Sumberlawang itu dekat dengan Kecamatan Tanon itu. Oh, Masya Allah ya. Ya. Jadi Pak Ganjar itu mengusut kasus yang dialami oleh Suwarno ya, 54 tahun, yang memarahi siswi kelas 10 ya. Inisialnya S, 15 tahun, gegara nggak berjilbab, Prof. Dan Ganjar memastikan pihaknya mengawasi kasus tersebut. Kalau kita lihat di sumber berita, beliau tuh sampai mengatakan gini, udah kita urus semua ya, kata Ganjar kepada wartawan ya, di beliau pada saat diwawancara di sela event Borobudur Marathon pada 2002 hari Ahad kemarin, Prof. Yep. Nah, dan di situ di berita itu juga dinyatakan, Prof, kalau Ganjar ini menyebut pihaknya sudah meminta Suwarno untuk menandatangani surat pernyataan, dan Ganjar mengaku nih bakal memecat guru tersebut jika mengulang perbuatannya. Beliau mengatakan gurunya kita minta untuk tanda tangan pernyataan tidak akan mengulang. Kalau mengulang tak pecat ya, tegas Ganjar. Kurang lebih seperti itu, Prof. Nah, bagaimana perspektif Prof. Suteki menyikapi kasus ini, termasuk sikap dari Gubernur Jawa Tengah yang nggak segan memecat Pak Suwarno ini, Prof? Gimana? Iya, saya pertama prihatin dulu lah, karena ini kan menyangkut daerah asal saya ya. Saya lahir di Kecamatan Tanon, berdekatan dengan Kecamatan Sumberlawang. Baik. Dan menurut saya memang begini ya, kalau saya lihat sepak terjang Pak Ganjar, saya juga kenal dengan beliau ya. Tapi kan di beberapa pemberitaan, Pak Ganjar itu ya termasuk pejabat yang gencar ya mempropagandakan soal anti radikalisme ya dengan segala bentuknya. Meskipun di beberapa kesempatan saya selalu mengatakan bahwa radikalisme itu bukan diksi hukum ya, melainkan itu diksi politis gitu ya. Jadi isu apapun yang bersifat dalam tanda kutip keras gitu ya, keras lalu konsisten istiqomah dalam ideologi atau agama itu bisa dikaitkan dengan radikalisme yang saya katakan nomenklaturnya itu lentur dan obscure ya itu ya. Nah, ancaman terhadap ASN, pegawai Pemprov atau mungkin ya ASN yang lain lah, yaitu yang dinilai terpapar radikalisme itu sering kita dengar itu ya. Masuk saya sendiri kan ya mengalami hal yang demikian ya, disematkan radikal itu, waduh sudah semua dipreteli. Itu memang paling rentan itu ASN. Tapi tadi saya katakan untuk diksi sendiri, Anda carilah mana ada
pasal yang mengatur menghukum orang yang radikalisme atau terpapar radikal, nggak ada. Karena makanya saya katakan ini nomenklatur yang lentur dan obskur, yang lebih dipentingkan persoalan politik dibandingkan aspek hukum. Nah, saya perkirakan kasus ini juga akan ditelisik itu hingga misalnya apakah guru SMA Negeri 1 Sumberlawang ini terpapar radikalisme ya, sehingga dicap sehingga dicap merundung atau apa gitu ya, merundung atau membuli ya siswa muslim, maksudnya siswi muslim itu yang tidak pakai jilbab. Nah, terkait dengan statement ancaman pemecatan itu, saya pikir ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, bahwa pejabat itu mestinya mengeluarkan pernyataan yang tidak bernada tekanan dan ancaman. Ya. Karena pernyataan tersebut justru akan diikuti oleh pejabat-pejabat lain yang berada di bawahnya, atau bupati atau lain sebagainya. Betul. Untuk apa ya? Mengiyakan atau mengamini dan sekaligus melakukan kebijakan dan tindakan tadi. Nah, sebaiknya memang ini harus hati-hati. Artinya pejabat itu apapun ya, namanya anak buah itu kita melanggar ya, nggak usah main ancam pecat dan seterusnya, tapi justru sikap kita yang mengayomi dan bagaimana kita bertindak sebagai negarawan itu bagaimana. Itu yang pertama. Yang kedua, dan saya kira juga selayaknya pejabat itu mampu menahan diri ya untuk mengeluarkan kebijakan dan juga tindakan kepada Bapak guru tadi ya, supaya ya kita ingat betul kalau posisi guru itu kan sebagai pendidik dan pengajar ya, sehingga kalau misalnya seorang guru muslim ya kemudian mengarahkan atau menasihati anak didiknya yang notabene kalau SMA itu kan sudah dewasa, sudah akil balik, apalagi sudah ya seorang perempuan kan, ya wajar lah kalau misalnya diarahkan, dinasihati, bahkan dalam tanda kutip diperintah untuk mengenakan jilbab dalam rangka untuk menutup auratnya, itu kan saya kira itu wajar dan bahkan saya katakan itu harus kita hargai gitu. Karena apa? Ini sekaligus sebagai seorang muslim ya punya kewajiban namanya amar ma'ruf nahi munkar, kan begitu ya. Namanya apalagi guru ya, guru itu digugu dan ditiru. Nah, saya kira mestinya wajar lah itu saya kira. Tapi di sisi lain tindakan Pak Ganjar misalnya yang dalam hal ini mengancam itu menurut saya perlu dievaluasi. Oke, baik. Prof, ini nih Prof, ini terkait dengan sebetulnya ada dua kasus yang hampir sama ya, tapi bertolak belakang ya. Dalam artian gini, apakah dalam kasus ini nggak lepas dari semacam blow up media yang nggak imbang gitu, karena ada juga seolah-olah ada kediaman gitu, kediaman media atas kasus dari jilbab Gunung Sitoli. Nah, mungkin nanti jenengan bisa menjelaskan Gunung Sitoli itu apa. Apakah ini nantinya semacam sponsor untuk Islamophobia atau seperti apa nih Prof? Menurut jenengan gimana Prof terkait ketidakberimbangan ini? Saya melihat Islam sekarang ini kan sedang mengalami kemerosotan giroh gitulah ya. Dan pemeluknya itu terkesan abai ya terhadap ajarannya sendiri. Nah, keadaan ini kan diperparah dengan kesan itu diskriminatifnya pemberitaan antara kasus pelarangan memakai jilbab. Nah, ini yang kasus yang tadi disebut di Gunung Sitoli itu, dan kasus perintah atau himbauan untuk mengenakan jilbab yang terjadi di Sumberlawang Sragen ini. Betul. Nah, oknum yang melarang pakai jilbab itu kan terkesan ditutupi, gitu kan, tidak diekspos secara seimbang ya, dengan kasus himbauan, misalnya memerintahkan atau menghimbau supaya seorang siswi memakai jilbab. Apalagi kok ini ada bumbu-bumbu soal dugaan adanya bullying itu, wah semacam di blow up bukan main. Itu sudah karakter gitu. Maaf ya, karakter media kita kadang-kadang hidungnya di situ. Dan saya kira tidak fair lah ya. Namun bisa kita duga bahwa peristiwa pelarangan jilbab serta diamnya media mainstream serta adanya ancaman dari pejabat terkait itu, saya kira ini merupakan salah satu bentuk tadi Islamophobia. Dengan dalih di situ ada moderasi kah, apakah Bhinneka Tunggal Ika dan juga anti bullying itu. Oke, baik.
Prof, menurut jenengan kenapa sih masih saja ada yang mempermasalahkan penerapan syariah jilbab di lingkungan pendidikan yang mayoritas muslim untuk siswi muslimah, Prof? Hmm. Apakah sikap media mainstream ini lebih condong berpihak kepada semacam upaya kriminalisasi syariah mungkin, atau gimana, Prof? Umat Islam tampaknya masih ini ya, meragukan ajaran agamanya sendiri. Saya Oke. beberapa kali kan menulis mengapa umat Islam itu meragukan ajarannya sendiri. Di samping umat itu tidak sadar bahwa HAM yang dimiliki sebagai warga negara itu juga harus diperhatikan. Perlu diketahui Oke. bahwa Undang-Undang Dasar 45 itu kan memberikan jaminan ya, perlindungan bahwa memeluk agama dan beribadat menurut agamanya itu kan serta menyatakan pikiran, sikap sesuai dengan agama itu dijamin, Mas. Oleh konstitusi kita dijamin. Apakah itu di pasal 28, kemudian di pasal 29 kita temukan itu. Nah, berdasarkan prinsip ini saya kira negara tidak boleh ya mengurangi kebebasan beragama atau berkeyakinan dalam keadaan apapun. Karena beragama itu termasuk hak asasi manusia yang sifatnya itu non-derogable right. Jadi tidak dapat dikurangi. Jadi siapapun tidak boleh menista, ya menganggap remeh aturan agama termasuk dalam hal berbusana. Karena ini kan syariat Islam di sini. Ya sudah jelas aturannya bahwa pakaian Muslim itu kan sifatnya wajib ya, terutama apa? Untuk menutup aurat. Ini harus kita pahami, apakah laki atau perempuan sebenarnya sama. Nah, artinya di sini tidak boleh ada pihak manapun di sekolah yang mempermasalahkan penerapan syariat Islam dalam hal berbusana. Tentu saja kita akan memperhatikan ya, kalau memperhatikan soal ketentuan umumnya, misalnya kan ya, apakah misalnya harus supaya tidak menyolok, pakaian jilbabnya warna putih misalnya begitu ya, terus bajunya juga tetap kalau di SMA ya pakai putih abu-abu, itu kan itu hal yang wajar. Lalu jangan minta wes pokoknya semau gue, itu juga tidak boleh. Artinya tetap itu yang penting menutup aurat itu. Nah, mestinya menurut saya memang kita perlu memahami dalam hal ini, termasuk di pihak sekolah, termasuk pemerintah daerah itu harus menyadari betul bahwa itu adalah salah satu cara umat Islam untuk mempunyai atau melaksanakan dan juga berhak untuk dilindungi, dipenuhi hak asasi manusia, terutama dalam hal mengenakan pakaian atau berbusana Muslim ya sesuai dengan syariat. Oke, baik. Prof, apakah ada semacam diskriminasi, Prof, terhadap syariah dalam kasus jilbab Sumberlawang dengan jilbab Gunung Sitoli, Prof? Karena realitas ini seolah-olah menunjukkan bahwa dalam negara sekuler kita ngelihat syariah Islam itu diakui atau tidaknya itu selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan HAM. Artinya Al-Quran ini makmum dari HAM gitu. Gimana, Prof? Ada kemungkinan begitu ya. Jadi memang saya merasakan di situ terdapat sikap diskriminatif dan juga perbedaan tindakan terhadap dua peristiwa hukum yang sejenis. Yang tadi jilbab Sumberlawang itu berarti ada dugaan pemaksaan ya yang dianggap juga melanggar HAM. Kemudian bullying itu juga disematkan pada kasus jilbab di Sumberlawang ini. Nah, ini kan tindakannya apa? Diancam keras ini. Kalau ancamannya nanti dipecat kalau anu lagi ya itu ancaman. Tapi ya saya berharap Pak Gubernur tidak akan memecatnya, ya cukup dengan diberikan itu memaksa seseorang untuk berjanji untuk tidak mengulangi, dalam arti kalau pakai kekerasan ya saya setuju, tapi kalau hanya memerintahkan dalam arti menasehati dan sekaligus ada memerintahkan seorang murid untuk mengenakan jilbab selama tidak ada kekerasan di situ, saya kira tidak ada masalah itu. Nah, sementara di sisi lain tadi untuk jilbab Gunung Sitoli itu kan larangan mengenakan jilbab, itu berarti juga apa? Dianggap itu sebagai pelanggaran HAM, tapi sikap dan kecaman kerasnya tidak dilakukan kan itu, apalagi kok sampai pada pemecatan. Nah, itu maksud saya yang ada diskriminasi itu di situ. Nah, di negara sekuler standar baik dan buruk halal haram itu kan dasarnya hanya kesepakatan rakyat. Ya boleh dikatakan dalam hal ini ya mayoritas itu menentukan hukum.
Itu yang disebut dengan demokrasi dan apa ya, pengutamaan hak asasi manusia liberal gitulah ya. Nah, selama selama itu tadi dikatakan sesuai dengan atau disesuaikan dengan penerapan HAM itu ya tidak akan dimusuhi. Tapi begitu ini menerapkan HAM kemudian kok ada indikasi wah ini menerapkan prinsip Islam tapi dinyatakan tidak sesuai dengan HAM dan seterusnya, wah itu pasti akan ramai. Nah ini ya misalnya soal jilbab ini, kepala sekolah sebagai pimpinan di lingkungan sekolah itu kan sebenarnya punya karakter sebagai pemimpin, Mas. Ya, sebagai seorang leader, pemimpin, dan dia bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, kan itu kalau dalam konsep Islam. Nah, saya kira itu diperbolehkan ya untuk menasihati atau mungkin guru agama atau guru yang lain, nah itu diperkenankan untuk menasihati dalam arti juga sedikit ada perintah. Yang penting tadi tidak ada kekerasan yang ada di dalamnya. Kalau sudah perundungan, sudah namanya bullying, tentu kita juga tidak boleh kan di situ, karena nanti pada prinsipnya kita tetap akan mengutamakan soal kesadaran siswa, bukan soal keterpaksaan. Karena kalau terpaksaan nanti jadinya begitu, malah justru dilaporkan ya, lapor orang tua lapor polisi, wah sudah jadi panjang di situ. Nah, sisi lain juga Bapak Ibu guru ya harus memperhatikan betul ya situasi dan kondisi psikologis anak, kira-kira bagaimana supaya nasihat dan perintahnya yang sebenarnya mulia itu tidak dimaknai lain oleh siswa maupun oleh orang tuanya. Jadi prinsipnya himbauan bahkan ajakan hingga sedikit perintah itu hal yang menurut saya boleh untuk dilakukan selama tadi tidak ada penggunaan kekerasan, apalagi perundungan atau bullying gitu. Oke, menarik ya. Ya, baik, Prof. Suteki, terima kasih. Puan dan Tuan juga terima kasih yang sudah nonton sampai di sesi pertanyaan keempat pada kasus Pak Ganjar ya yang mengancam pecat guru gara-gara menasihati jilbab. Oke, baik. Jangan lupa untuk stay tune terus di channel Prof. Suteki, like, comment, share, dan juga subscribe. Karena kita selalu berbeda. Kita akan menghadirkan satu isu-isu viral, ya, membahas isu viral secara radikal. Ramah, terdidik, dan berakal. Ya, baik. Terima kasih Puan dan Tuan. Terima kasih Prof. Suteki. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.